Shalom sahabat-sahabat Kader Siap Utus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam program PA Bina Muda PPGT. Wah, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana nih PA kita minggu lalu? Semoga kalian terberkati ya. Semoga makin memahami firman Tuhan, terlebih mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Masih ingat dong tema PA kita minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Hendra yang dipandu oleh Saudara Yogi dari Klasis Talung Lipu. Firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang kita kenal dan juga yang sudah memberikan kita nafas hidup dan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Sahabat-sahabat Kader Siap Utus dimanapun kalian berada, kita harus terus semangat dan terus berdoa dan terus berkarya walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap berkarya dan menjadi terang dimanapun kita berada. Shalom PPGT Kader Siap Utus dimanapun kalian berada. Jangan kemana-mana ya, karena kita akan memulai PA kita saat ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe PPGT KSU Channel. Di like dan di komen. Mungkin teman-teman punya ide-ide yang bagus, teman-teman punya kritik atau saran sehubungan dengan kebutuhan teman-teman di PPGT. Bisa dituliskan di kolom komen di bawah. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian yang lain supaya semakin banyak orang yang terberkati dengan kehadiran PPGT KSU Channel. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Ice Novita Triana Lolon, anggota PPGT Jemaat Saloso, Klasis Rantepao Barat, akan menjadi host teman-teman di segmen kali ini. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan dengan siapa kita akan menggali lebih dalam tentang firman Tuhan saat ini. Wah, di samping saya sudah ada Bapak Pendeta Frans Pangerante M. Hum. Halo Pak Pendeta. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Nah, teman-teman, beliau sedang melayani di 3 jemaat dan 3 cabang kebaktian Gereja Toraja di Klasis Sa'dan Ulu Salu. Nah, kita akan menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Beliau akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan saat ini yang diambil dari Bina Muda. Nah, namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sanak-sanak, sanak, haleluya. Mari, mari, mari menyembah. Puji Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sanak-sanak, sanak, haleluya. Mari, mari, mari menyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.
Nah, sahabat-sahabat Kader Siap Utus, kita akan membaca Alkitab dan bahkan merenungkan firman Tuhan saat ini. Namun sebelum itu, kita akan berdoa supaya kita lebih memahami firman Tuhan dan kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Frans Pangerante. Silakan. Baik, sahabat muda Kader Siap Utus, saya Pendeta Frans sangat senang berjumpa dengan teman-teman semua. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melakukan dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, tetapi sebelum kita membaca dan melakukan PA, mari kita mohon hikmat daripada Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, bertemu dengan KIC yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini, bertemu dengan sahabat-sahabat muda dimanapun berada, PPGT, untuk belajar dan mendalami kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab yang akan dilakukan, yang kami ambil dari bahan Bina Muda. Ya Allah ya Roh Kudus, kami tidak mampu untuk mendalami kebenaran firman Tuhan dengan mengandalkan diri kami sendiri, pengetahuan kami sendiri. Dan karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami menyelami, mendalami kebenaran firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami selalu haus akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, KIC dan sahabat-sahabat muda KSU, bahan firman Tuhan yang akan kita dalami dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, mari kita buka dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita dalami dalam PA pada saat ini. Wah, sahabat-sahabat Kader Siap Utus, sungguh indah ya firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini. Namun sebelum kita menggali lebih dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu.
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik Kak Ice dan sahabat KSU, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi kita akan dalami dalam pendalaman Alkitab pada saat ini dengan tema bersukacita dalam penderitaan. Apa itu bersukacita dan apa itu penderitaan? Saya kira dua kata ini penting untuk memahami lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan ini. Biasanya sukacita itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita mendengar kata sukacita, biasanya identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Kak Ice kalau senang biasanya kan tersenyum, bahkan tertawa. Nah, sementara penderitaan itu biasanya identik dengan sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan. Dan bahasa tubuh yang keluar biasanya adalah kalau bukan murung, menangis, dan ya berbagai hal bahasa tubuh yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dua-duanya. Ketika tema mengatakan bersukacita dalam penderitaan, kita akan membahas dua-duanya dengan tidak memisah-misahkan, tetapi justru menyatu. Bersukacita dalam penderitaan. Pertanyaannya adalah sukacita yang bagaimana, yang lahir dari penderitaan? Atau kita bisa balik. Penderitaan seperti apa yang membuat kita justru mesti bersukacita? Tentu ini berbicara dalam konteks orang percaya ya, Kak Ice dan sahabat KSU. Ini berbicara dalam konteks orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau yang biasa kita sering dengar orang-orang Kristen. Ini penting. Tema ini penting, firman Tuhan ini penting karena baik bagi kita sebagai orang Kristen secara umum maupun sebagai anak muda, sebagai seorang PPGT misalnya. Mengapa? Karena sebagai orang Kristen, dari awal berdirinya gereja sampai hari ini dan mungkin sampai seterusnya, gereja terus berada di dalam tantangan. Penganiayaan, penderitaan, dan berbagai tantangan-tantangan yang lain. Pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi orang percaya bukan tanpa tekanan. Bahkan kadang-kadang orang percaya itu harus menderita. Karena itulah mungkin pernah dengar ungkapan Bapak Gereja yang bernama Tertullianus yang mengatakan bahwa darah para martir adalah benih gereja. Darah para martir. Martir itu tahu kan, martir itu orang yang mati karena mati di jalan Tuhan karena mempertahankan Injil. Tertullianus seorang Bapak Gereja mengatakan darah para martir adalah benih gereja.
Itu artinya bahwa gereja berdiri memang di atas penderitaan. Itu pertama. Dalam konteks pemuda Kristen, secara khusus PPGT, sahabat KSU, ada begitu banyak tekanan dan penderitaan yang mungkin saja sudah kita alami, sedang kita alami, dan mungkin akan kita alami ke depannya. Pernah ada sebuah status Facebook yang mengatakan begini, "Oh Tuhan, saya sudah tidak sanggup menjalani kehidupanku." Banyak orang yang menyerah. Juga termasuk di jalan Tuhan, banyak sekali orang yang menyerah. Karena apa? Karena tidak sanggup menderita. Nah, itu. Makanya Tuhan Yesus katakan biasanya Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 14, pintu menuju jalan kehidupan itu adalah pintu yang sempit dan sesak. Nanti KIC dan teman-teman KSU bisa membuka di Matius pasal 7 ayat 14. Lalu bagaimana? Ini yang pertanyaan penting juga. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Firman Tuhan saat ini datang kepada kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Pertama, mari kita lihat dalam ayat 12 sampai ayat 14. Apa yang dikatakan di dalam? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Wah, ini mengerikan ini. Jangan heran ketika nyala api siksaan. Sudah nyala api siksaan lagi. Ini berarti sebuah bahasa yang ingin mengungkapkan penderitaan yang begitu luar biasa kan, yang datang kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Lanjut dalam ayat 13. Sebaliknya, jadi jangan heran, tapi sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi jangan heran melainkan bersukacita ketika ada penderitaan yang datang kepada jemaat. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, saya kira perlu kita pahami ya KIC dan sahabat KSU. Penderitaan apa yang dimaksud? Tentu penderitaan yang dimaksud bukan sembarang penderitaan. Kita tidak bisa memukul rata bahwa penderitaan yang dimaksud adalah semua jenis penderitaan. Kalau ada orang yang jatuh dari motor, lalu karena tidak pakai helm, kepalanya terbentur, luka, lalu dia berdiri masih sadar dan mengatakan, ini penderitaan, tapi karena bahan PA mengatakan bersukacita dalam penderitaan, tidak apa-apa, tidak usah ke rumah sakit, saya cukup bersukacita saja. Apakah penderitaan seperti itu? Atau kalau ada orang pergi mencuri ayam atau melakukan suatu kejahatan, lalu ditangkap polisi, dihukum dalam penjara, lalu kemudian dia mengalami penderitaan, saya harus bersukacita, ini karena penderitaan dari Allah. Apakah penderitaan seperti itu? Tentu bukan. Penderitaan apa yang dimaksud? Penderitaan seperti apa yang membuat kita mesti tetap bersukacita? Dalam ayat 13 itu jelas. Penderitaan sebagai bagian dalam penderitaan Kristus. Apa itu penderitaan Kristus? Penderitaan untuk melaksanakan misi Allah menyelamatkan dunia, menyelamatkan seluruh ciptaan. Penderitaan karena memikul tanggung jawab menyampaikan Injil. Menyampaikan Injil, kabar sukacita tentang keselamatan dari Allah, dan Kristus menderita untuk itu. Itulah penderitaan Kristus. Karena itu orang yang menderita karena Injil itu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu maksudnya dalam ayat 13. Lalu dalam ayat 14 itu dipertegas. Berbahagialah kamu kalau karena imanmu kepada Kristus kamu dinista. Firman Tuhan ini datang kepada orang Kristen mula-mula ya, KIC, yang sangat menderita karena imannya. Jadi gereja mula-mula itu, orang-orang Kristen mula-mula itu sangat menderita. Mereka adalah kaum minoritas, jadi hanya sedikit. Awalnya itu hanya bagian-bagian kecil dari masyarakat, sampai waktu itu dianggap sebagai sempalan atau sekte dari agama Yahudi. Awalnya dianggap seperti itu, mereka jumlahnya sangat sedikit sekali, sangat kecil. Kalau sekarang sudah miliaran ya orang Kristen. Tapi pada saat itu sangat kecil. Orang yang percaya kepada Kristus itu adalah minoritas. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa dan bahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak setuju pada iman Kristiani. Mereka dianiaya, mereka dihina, mereka dicaci maki, bahkan mereka dibunuh kalau mereka tidak mau menyangkali imannya. Itulah penderitaan yang ditanggung oleh jemaat yang kepadanya penulis diilhami oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman ini yang kita baca tadi. Itu jugalah penderitaan yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai penderitaan yang harus diterima
dengan sukacita. Jadi tidak semua penderitaan, tapi penderitaan karena iman kepada Kristus. Dan apa yang Tuhan katakan, Roh Allah ada padamu ketika engkau mengalami penderitaan seperti itu. Lalu kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat 14 dan 15. Tadi saya katakan bahwa berbahagia dalam penderitaan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini tidak bisa diberlakukan untuk semua jenis penderitaan. Ayat selanjutnya menjelaskan itu. Ada penderitaan sebagai hukuman. Coba baca kembali. Kita lihat kembali ayat 15. Apa dikatakan di dalam? Janganlah ada di antara kamu. Atau Kak Ice bisa membacakan buat kita. Coba ayat 15 itu apa dikatakan di dalam, Kak Ice? Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi ada jenis penderitaan dan bukan itu yang dimaksudnya. Yaitu ayat 15 tadi kan. Yang dimaksud dengan penderitaan bukan menderita karena membunuh, mencuri, melakukan kejahatan atau pengacau. Tapi penderitaan itu penderitaan jenis pertama. Nah, penderitaan jenis kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ada penderitaan sebagai keniscayaan, artinya sesuatu yang pasti karena status sebagai orang Kristen. Jadi penderitaan itu akan selalu include, akan selalu ada dalam perjalanan kekristenan atau orang percaya. Itu ada dalam ayat 16. Kak Ice mungkin bisa bacakan buat kita. Baik. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, jelas sekali kan? Jelas sekali di dalam bahwa penderitaan yang melahirkan sukacita itu yang dimana kita menjalaninya dengan sukacita, yang dimaksud adalah menderita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus yang sejati. Dalam konteks masa kini tentu orang-orang Kristen dan tentu juga PPGT ya, sahabat kader siap utus atau sahabat KSU juga mengalami bentuk-bentuk penderitaan dan tekanan karena harus mempertahankan imannya di tengah-tengah kehidupan masa kini yang sangat menantang dan juga sangat menggoda. Kadang sangat menantang, kadang juga sangat menggoda, dan orang berpotensi untuk meninggalkan imannya kepada Kristus. Saya ingat sekali pernah berdiskusi beberapa tahun yang lalu tentang topiknya itu tentang ateisme. Selama ini kita mungkin hanya mengetahui bahwa ateisme itu adalah menolak kepercayaan atau paham yang menolak adanya Tuhan. Sehingga siapakah yang disebut orang ateis? Orang yang menolak kepercayaan kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang supranatural yang mengatur kehidupan kosmik atau kehidupan dunia ini. Tetapi rupanya dalam diskusi itu mengemuka ada satu jenis ateisme yang disebut ateisme praktis. Ateisme praktis ini adalah dia percaya kepada Tuhan dalam pikirannya. Sehingga kalau dia ditanya, apakah engkau percaya kepada Tuhan? Yes, I do. I believe in God. Saya percaya kepada Tuhan. Saya sangat percaya kepada Tuhan. Dalam pikiran, dan ketika ditanya, dan dia dengan berani bisa mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya dia menolak apa yang ia percayai itu. Itu disebut ateisme praktis. Jadi percaya kepada Tuhan dalam pikiran, tapi dalam kehidupan yang nyata, kehidupan sehari-hari, dalam cara hidupnya dia menolak Tuhan. Seharusnya kan di dalam agama itu paling tidak ada 3 unsur. Ada 3 unsur dalam sebuah agama, termasuk dalam kekristenan. Unsur pertama adalah apa yang dipercayai. Apa yang dipercayai, isi ajaran, dogma, dan sebagainya. Lalu unsur yang kedua adalah ritual atau ritusnya. Orang berdoa, orang menyanyi, kalau orang Kristen bersekutu di gereja. Tapi semua itu mestinya mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 3 hal ini mestinya menyatu, satu kesatuan. Nah, persoalan hari ini sejauh mana ajaran, sejauh mana praktek, sejauh mana teladan Yesus mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Banyak yang bilang, susah pendeta. Dunia sekarang gitu loh. Maka seorang PPGT yang bersuka cita dalam penderitaan adalah seorang PPGT yang berusaha konsisten dalam imannya. Konsisten pada apa yang dipercayai. Konsisten pada panggilan untuk terus menyembah kepada Allah dalam cara dan dalam persekutuan yang benar. Konsisten juga di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang dipercaya, apa yang dilakukan dalam ritual,
Lalu kemudian apa yang dilakukan itu satu kesatuan. Banyak kan orang, saya sering mengatakan begini, mohon maaf kalau ini agak kasar, tapi saya sering mengatakan begini, banyak orang yang mau naik angkot, darah Yesus. Lalu kemudian mau melakukan sesuatu bangun pagi, darah Yesus. Semuanya dilakukan dengan mengucapkan darah Yesus. Tapi makanannya busuk di kulkas, tetangganya kelaparan. Ini kan ada ketidaksinkronan, tidak sinkron antara apa yang dipercayai, apa yang disembah dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Karena memang susah. Berjalan dalam jalan kebenaran itu memang susah, sulit sekali. Banyak tantangan, banyak tekanan. Tetapi ingat, dalam ayat 14 dikatakan di situ, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saya kira demikian untuk sementara. Nanti kita bisa lanjut dalam diskusi ya, karena ini pendalaman Alkitab. Itu sedikit yang bisa saya bagi. Kalau Kak Ice mau tambahkan tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang Pak Pendeta tadi sudah uraikan. Dan saya sangat penasaran dan tertarik dengan khususnya tema kita bersuka cita dalam penderitaan. Dan mungkin juga teman-teman di rumah, sahabat-sahabat kader siap utus mungkin juga penasaran. Kalau kita sudah percaya, artinya pasti kita akan terus bersuka cita. Tapi kenapa ada pernyataan tadi mengatakan bahwa penderitaan sebagai pengikut Kristus, kita sudah percaya, tapi kita harus menderita. Mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Kak Ice dan sahabat KSU. Ini pertanyaan yang menarik. Kalau kita sudah Kristen, bukannya kita kan berada dalam kuasa Allah ya, berada dalam kuasa Tuhan. Berarti sebuah sukacita. Kenapa harus ada penderitaan lagi? Bahkan tadi saya katakan dari awal gereja berdiri itu memang berdiri di atas penderitaan. Sehingga ada ungkapan darah para martir adalah benih gereja. Kenapa orang Kristen menderita? Nah, saya melihat bahwa hampir semua gereja, termasuk gereja Toraja, salah satu simbol utama adalah salib. Salib ya. Kalau kita melihat salib, kita seharusnya selalu disadarkan bahwa sejak awal penderitaan itu sudah menjadi bagian dari pemberitaan Injil. Sejak awal penderitaan itu sudah menjadi bagian dari karya Allah yang Maha Agung di dalam Yesus Kristus itu. Sejak awal kita sudah melihat salib itu sebagai simbol di mana Kristus menderita. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Kristus melalui salib itu sejak awal juga telah menjadi sebuah sukacita yang besar bagi dunia. Karena apa? Karena salib itu kan menceritakan tentang kasih Allah yang luar biasa yang menyelamatkan. Makanya kan dalam gereja Toraja, dalam pengakuan gereja Toraja dikatakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan jalan salib harus ditempuh. Jalan salib artinya jalan penderitaan ya. Salib itu adalah sebuah penderitaan. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu. Kenapa disebut sebagai sebuah penderitaan. Tapi dalam Jumat Agung kita bisa melihat bagaimana penderitaan Kristus itu yang sungguh luar biasa. Tetapi penderitaan itu menjadi sukacita bagi dunia. Karena apa? Karena melalui jalan penderitaan itulah kasih Allah yang agung dan luar biasa itu seperti yang saya katakan tadi itu dinyatakan. Jadi dalam kaitan dengan bahan PA ini, penderitaan dan sukacita di dalam Kristus itu bukan dua hal yang harus dipisah-pisahkan, melainkan satu kesatuan. Sehingga mungkin terlalu kasar kalau saya mengatakan bahwa ada paham yang keliru di kalangan orang Kristen bahwa kalau menjadi Kristen itu mestinya kita tidak menderita. Pasti pekerjaan kita sukses, pasti kehidupan kita sukses, pasti semuanya sukses. Yakin bahwa hidup ini pasti sukses. Dan kesuksesan itu diukur dengan standar manusia. Nah, itu persoalan besar. Tapi sekali lagi kalau kita lihat salib, dari awal kita harus sadar bahwa sejak awal penderitaan itu adalah bagian dari berdirinya gereja. Tidak mungkin sus itu biasa dirangi kuma yapi disang atau mau pak ke budak apa entah, budak pak barang-barangan entah. Tidak selalu seperti itu. Jadi ini saya kira kita meluruskan bahwa ini bukan dua hal yang harus dipisah-pisahkan ya. Lihatlah salib, lihat saja, pandanglah kepada salib. Salib itu sebuah penderitaan, tapi dalam penderitaan itu ada sukacita bagi dunia. Saya kira mungkin begitu, Kak Ece.
Wah, Pak Pendeta, sekarang saya sudah mulai paham tentang bagaimana perbedaan antara penderitaan sebagai pengikut Kristus dan penderitaan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi itu yang membuat kita, Pak Pendeta, ya tidak boleh malu atau bahkan tidak harus tidak malu untuk mengikut Kristus, untuk menderita sebagai pengikut Kristus. Apalagi kan kita saat ini dan teman-teman mungkin sahabat-sahabat Kader Siap Utus yang aktif di gereja, sebagai aktivis di gereja, memberikan waktunya untuk melayani Tuhan di dalam gereja, banyak yang mengalami tantangan atau musibah. Dan itu membuat orang-orang lain melihat teman-teman yang aktif dalam pelayanan, loh, kau kan aktif di pelayanan, tapi kenapa kau bisa menderita? Bagaimana Pak Pendeta dengan hal ini? Ya, terkait rasa malu karena menderita karena Kristus. Tapi saya juga pun bisa membalikkan pertanyaan. Yang memalukan itu sebenarnya yang mana? Nah, firman Tuhan tadi itu sudah berbicara sebenarnya. Yang memalukan itu justru ketika kita berbuat jahat. Kak Ice mungkin bisa baca di ayat 15. Coba kita bantu kita untuk. Ayat 15 mengatakan apa? Ke-16. 15. Ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Oke, sampai di situ dulu. Kan jelas di situ kan bahwa penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena iman, dan itu tidak memalukan. Nah, saya bisa membahasakan ulang bahwa yang memalukan itu berarti yang dikatakan dalam ayat 15. Kalau kita menderita karena hal-hal seperti itu. Lalu lanjut ke ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Jangan malu kalau kita menderita sebagai orang Kristen, tapi justru itu dilihat sebagai cara untuk medium untuk memuliakan Allah. Kenapa begitu? Jawabannya ada di ayat 17 sampai 19. Kak Ice, tolong lanjut. Oh iya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ada satu kata yang mungkin kita perlu garis bawahi untuk menjawab kenapa kita tidak boleh malu ketika kita menderita, atau ketika misalnya saya juga punya pengalaman ya dulu waktu saya di satu jemaat ya, tidak perlu saya sebutkan. Ada satu anak PPGT, awalnya dia tidak pernah aktif di gereja sebenarnya. Tapi entah bagaimana dia mulai bergabung dengan kami. Setiap sore biasa kami menyanyi-menyanyi di belakang gereja. Dan sepertinya dia tertarik juga karena ada internet di situ mungkin ya, sehingga sering-sering datang main internet. Lalu kemudian mulai tertarik dengan ikut-ikut kebaktian kumpulan. Nah, pada suatu ketika kami pergi jalan sama-sama ke kumpulan di salah satu rumah anggota kumpulan PPGT waktu itu, kebaktian PPGT. Jadi dia membawa Alkitab dan berjalan bersama dengan kami ramai-ramai. Di persimpangan jalan, di pertigaan itu, kami bertemu dengan teman-temannya yang dulu yang mungkin sudah jarang-jarang. Lalu apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Cie, katakanlah Tato ya. Cie, Tato, bawa Alkitab, anak saleh. Saya lihat waktu itu reaksinya luar biasa, mukanya merah karena malu dan sebagainya. Tapi saya langsung berjalan di sampingnya, saya bilang tidak usah malu. Jangan pernah merasa malu karena hal-hal seperti ini. Justru kita harus malu ketika kita tidak berjalan pada jalan Tuhan. Kenapa kita harus malu ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran? Nah, jawaban lebih jelas lagi itu ada di dalam ayat 16 tadi yang sudah ayat 17 tadi sampai seterusnya yang dibaca oleh Kak Ice. Ada satu kata yang saya bilang tadi di garis bawahi, penghakiman. Ingat bahwa dalam iman Kristiani, kalau dalam dunia teologi itu disebut ada masa eskatologis, ya, masa di mana akhir dari segala sesuatu dan Kristus datang dan itulah akhir zaman. Dan akan ada penghakiman yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Makanya kan ketika kita
mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi yang hidup maupun yang mati. Akan ada penghakiman. Sehingga orang-orang yang mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah ketika penghakiman itu terjadi adalah orang-orang yang mampu konsisten dengan imannya sekalipun dia harus menderita. Kalau begitu, untuk apa kita malu menjadi orang Kristen? Untuk apa kita malu? Untuk lebih baik malu di hadapan manusia daripada malu di hadapan Allah. Saya kira itu sesuatu yang mungkin bisa kita kembangkan terkait dengan pertanyaan dan terkait dengan PA ini. Itu Kak Ece. Terima kasih Pak Pendeta. Saya juga mengalami apa yang Pak Pendeta katakan tadi dalam persekutuan kita, ketika ada orang yang mungkin selama ini jarang ikut kegiatan-kegiatan di gereja, tiba-tiba dia ikut. Biasa ada teman-teman di jalan ketika sedang membawa Alkitab ke gereja, ada yang katakan cie sudah sadar dan sebagainya, dikatakan bahwa anak alim. Dan kalau menurut saya ini tantangan yang sangat berat menjadi orang Kristen, khususnya kita dalam PPGT. Dan bahkan sendiri Pak Pendeta, kalau kita sudah berada di dalam persekutuan, bahkan teman kita sendiri yang ada di dalam persekutuan yang mungkin kadangkala terlalu menghakimi atau saling menjatuhkan di dalam organisasi itu. Ya, jadi saya kira itu juga satu bagian dari penderitaan, tapi yang jauh lebih penting di sini adalah bagaimana kita konsisten sekalipun kita mengalami tekanan. Penderitaan itu kan bukan hanya fisik saja, dicambuk di apa seperti yang kita dengar di tempat-tempat lain, bahkan nyawa. Penderitaan juga ketika justru sesama kita orang Kristen, atau kalau di dalam bahasa firman Tuhan tadi, di dalam rumah Allah sendiri penghakiman juga akan dilakukan. Jadi satu penderitaan juga ketika kita secara batin atau secara fisik kita mengalami tekanan ya, ketika kita konsisten di dalam jalan Tuhan, kita mengalami tekanan dari sesama kita sebagai orang Kristen. Ya, itu juga satu jenis penderitaan. Nah, jawabannya saya kira adalah yang penting di sini adalah bagaimana kita konsisten di dalam penderitaan itu. Dan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang memalukan, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang membuat kita kehilangan iman. Saya kira itu. Ya, jadi kuncinya kita harus konsisten dan dimulai dengan motivasi yang benar. Iya, dan apalagi kan kalau kita lihat, saya katakan tadi, salib itu kan simbol kekristenan, salah satu simbol utama dalam kekristenan, dan salib itu sudah include di dalam, ada penderitaan di dalam, tapi juga ada sukacita yang besar di dalam salib itu sendiri. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita ketika kita mengalami hal-hal seperti itu ya. Oh ya, Pak Pendeta, tadi saya sempat mendengar Pak Pendeta mengatakan tentang penderitaan gereja mula-mula. Bisa mungkin Pak Pendeta jelaskan bagaimana penderitaan gereja mula-mula, dan jika dihubungkan saat ini kita orang percaya dan bahkan agama kita sering diejek-ejek seperti di YouTube dan di sosial media yang lain. Iya, bagaimana betul. Pak Pendeta kita harus sikapi, karena biasa kalau muncul kita juga emosi Pak Pendeta. Iya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi hal ini Pak Pendeta? Ya, ini menarik sekali karena diejek di YouTube. Sekarang kan semua serba terbuka. Apa yang dikatakan hari ini bisa di-share oleh siapapun. Diejek di YouTube, di medsos tentang iman Kristen, tentang Tuhan Yesus pun dihina-hina. Mungkin saya terlalu menyederhanakan mungkin ya ketika kalau saya mau katakan bahwa itu belum sebanding dengan penderitaan orang-orang Kristen perdana atau gereja mula-mula. Mungkin saya terlalu menyederhanakan, tapi bagi saya memang ejek-ejekan seperti itu dan sebagainya itu, kalau kita melihat, jauh lebih hebat penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada gereja mula-mula atau pada masa kekristenan awal. Mungkin pernah dengar ada nama Kaisar ya, Kaisar Romawi yang memerintah dia tahun 60-an Masehi, yang bernama Kaisar Nero. Itu salah satu kaisar yang terkejam yang pernah menganiaya orang Kristen, dan itu nanti dilanjutkan oleh Kaisar Domitianus. Jadi dari tahun 60 sampai tahun 100 Masehi, kurang lebih 1900 tahun yang lalu, itu adalah masa terberat penderitaan, salah satu masa penderitaan terberat yang dialami oleh orang Kristen. Kaisar Nero dan nanti dilanjutkan oleh Kaisar Domitianus itu
katakanlah sangat membenci orang Kristen. Sehingga masa itu saya katakan tadi masa yang berat, masa yang berdarah-darah, orang Kristen dikejar-kejar, orang Kristen ditangkap, dan ketika orang Kristen ditangkap dipaksa untuk meninggalkan imannya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat berat. Paling tidak kalau saya pernah baca sejarah kekristenan, sejarah gereja, dalam sejarah gereja itu dicatat ada banyak bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero dan kaisar-kaisar sesudahnya sebelum Romawi menjadi Kristen ya. Saya bisa menyebut di sini 3. Katanya masih banyak, tapi cukup 3 hal ini karena ini yang paling menonjol waktu itu. Ketika orang Kristen ditangkap lalu kemudian dipaksa untuk meninggalkan imannya dan dia tidak mau meninggalkan imannya, maka ada 3 jenis hukuman. Dan kita bisa membayangkan nanti bagaimana menderitanya dan bagaimana berdarah-darahnya gereja pada awal-awalnya. Hukuman yang pertama itu kalau KIC pernah nonton film Gladiator atau lihat tayangannya. Nah itu kan orang disuruh berkelahi dengan binatang buas dalam sebuah semacam stadion ya. Semacam stadion, ada orang yang berkelahi dengan binatang buas, lalu orang banyak menonton termasuk penguasa-penguasa waktu itu, raja dan kaisar dan permasyuri dan orang-orang bangsawan ya. Dan semua rakyat di sekitar situ menonton. Jadi orang ini disuruh berkelahi dengan binatang buas tanpa senjata. Kita bisa bayangkan. Pastilah mati, tapi sebelum mati menderita. Itulah salah satu hukuman bagi orang-orang Kristen waktu itu. Ketika ada orang Kristen ditangkap, tidak mau menyangkali imannya, maka salah satu hukumannya, kasih masuk dia di tempat yang seperti gladiator itu. Orang Kristen harus bertarung melawan singa, melawan harimau, ada banyak harimau dan tanpa senjata kita masuk di dalam, orang Kristen masuk di dalam dan bertarung. Dan sudah pasti akan mati dan sebelum mati pasti akan menderita. Dan lebih parahnya kita menjadi tontonan mayoritas waktu itu. Ditonton dari atas, kalau lihat stadion yang sekarang ribuan orang, mungkin seperti itulah. Ditonton oleh begitu banyak orang, ditonton oleh penguasa dan mereka tertawa ketika kita menderita, ketika kita setengah mati sementara dicabik-cabik oleh singa dan harimau. Ini kan mengerikan ya. Yang kedua, hukuman yang kedua bagi orang yang tidak mau menyangkali imannya waktu itu. Ditangkap, diikat di tiang, dulu kan belum ada PLN jadi tidak ada lampu-lampu seperti ini apalagi lampu jalan. Orang Kristen ditangkap yang tidak mau menyangkali imannya itu akan diikat di tiang-tiang di jalan-jalan utama. Jadi diikat di tiang-tiang dan pada malam hari itu dibakar. Menjadi apa? Menjadi penerang jalan, lampu penerang jalan. Jadi orang Kristen dengan begitu ingin memperlihatkan ini resikonya kalau menjadi orang Kristen dan tidak mau menyangkali iman, harus menderita seperti ini. Kita bisa bayangkan kalau kita yang dibakar di jalan poros, lalu kemudian begitu banyak, mungkin puluhan orang dibakar bersama-sama dengan kita, dan kita menjadi lampu penerang jalan. Ini penderitaan yang berlapis-lapis kalau kita bandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang lain. Yang ketiga, jenis hukuman yang ketiga, hukuman mati ketika orang Kristen tidak mau menyangkali imannya. Pada zaman Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus, disalibkan. Saya mungkin kita bisa mengambil selain Tuhan Yesus, kita bisa mengambil kisah hidup Rasul Petrus. Rasul Petrus itu adalah salah satu rasul yang dihukum mati oleh penguasa Roma dengan cara disalib. Tapi dia disalib terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Waktu itu kota Roma sedang kacau. Dan orang Kristen dikejar-kejar, orang Kristen dianiaya, ditangkap untuk dibunuh. Nah, kebetulan Rasul Petrus waktu itu sedang berada di Roma. Dan orang-orang Kristen yang di Roma mengatakan kepada Rasul Petrus waktu itu, pergilah, selamatkan dirimu. Keluarlah dari kota Roma. Lalu kemudian Petrus atas saran orang-orang Kristen ini yang ada di Roma, mau melarikan diri, berjalan keluar dari kota Roma karena ada penderitaan yang luar biasa di sana. Tetapi di tengah perjalanan, dia kaget setengah mati karena dia melihat penampakan Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan. Dan lalu dia bersujud. Dia menyembah kepada Yesus, Tuhan Yesus, dan berkata, kalau dalam bahasa Latinnya, Quo vadis Domine? Tuhan, engkau mau kemana? Dia bertanya begitu dan kalimat ini menjadi sangat terkenal. Quo vadis Domine? Engkau akan kemana Tuhan? Umbala miulai puang. Lalu Tuhan Yesus menjawab, saya akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Wah, kaget Petrus. Petrus mengatakan, waduh,
sudah salah ini. Saya seharusnya tidak meninggalkan pekerjaan ini karena aniaya yang berat yang sedang terjadi. Petrus lalu sujud menyembah, menangis, dan kemudian dia memutar arah masuk kembali ke kota Roma. Dan benar, ketika dia masuk kembali ke dalam kota Roma, penguasa Roma waktu itu menangkap dia, dan kemudian dia divonis, dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Nah, yang menarik adalah ketika dia hendak disalib, dia mengatakan begini, Tuhanku disalibkan dengan cara yang biasa kita lihat seperti ini ya. Dan aku sebagai murid, sebagai rasul tidak layak untuk disalib sama dengan Tuhanku. Karena itu salibkan aku secara terbalik. Jadi atas permintaannya dia sendiri, dia disalib dengan kaki di atas, kepala di bawah, dan kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Petrus waktu itu. Dan yang menarik di sini, Rasul Petrus sama dengan orang-orang Kristen perdana ya, ia menjalani penderitaannya dan menyongsong kematiannya dengan sukacita. Jadi kalau hari ini kita dianiaya, kita dihina-hina di YouTube, saya kira benar beberapa orang-orang Kristen yang lain mengatakan, ya doakan mereka. Inilah justru dari tengah penderitaan inilah, dari awal sejarah gereja, justru di tengah-tengah penderitaan, iman kepada Kristus itu menjadi nyata. Justru di tengah-tengah penderitaan, kita bisa melihat, dan iman kepada Kristus itu justru menjadi nyata bagi dunia. Coba kita bayangkan kalau misalnya orang-orang Kristen perdana waktu itu tidak melarikan diri dari imannya karena tekanan, mungkin gereja tidak akan ada hari ini. Tapi karena mereka bertahan di tengah penderitaan, sekalipun sekali lagi darah para martir harus dicurahkan, gereja bisa berdiri sampai hari ini. Saya kira itu yang bisa kita pelajari, ditangkap dari iman gereja, iman orang-orang Kristen perdana ya KIC, sehingga kita tidak menjadi kecil hati dengan tantangan, dengan apa segala macam. Saya juga nonton di YouTube itu, di Facebook saya juga lihat bagaimana kita mau marah juga untuk apa, kita doakan saja. Tuhan Yesus katakan doakanlah musuhmu, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Dari penjelasan Pak Pendeta tadi saya sampai tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula, khususnya pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Dan memang, tadi ada 3 jenis penderitaan yang Pak Pendeta tadi sampaikan. Sangat kejam dan mengerikan. Sangat kejam dan mengerikan. Ya, jadi memang sangat berbeda ya penderitaan gereja mula-mula dengan yang kita alami saat ini. Yang saya maksud bentuknya mungkin yang dulu ke fisik, dan yang sekarang lebih ke mental kita, seperti contoh-contoh yang disampaikan Pak Pendeta tadi dari YouTube. Mungkin banyak orang yang mengolok-olok kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Pak Pendeta tadi juga sudah sampaikan bahwa kita harus mengasihi mereka ya sebagai respon kita. Kita tidak boleh marah, tidak boleh emosi, karena memang itu yang harus kita alami sebagai orang Kristen. Apakah itu betul Pak Pendeta? Ya, kalau kita ingat bagaimana Yesus melakukan, minta maaf kalau bahasa Inggris salah saya, mindset revolution ya. Dia merevolusi cara berpikir kita tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang memusuhi kita. Kan luar biasa ya. Kalau hukum yang berlaku waktu itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, lu senggol gue bacok lu. Tuhan Yesus melakukan sebuah revolusi pemikiran yang luar biasa ketika dia mengatakan bahwa justru kasihi dan doakan mereka. Itu suatu perubahan besar dalam alur pemikiran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya kira itu yang menjadi patokan kita, menjadi dasar kita bagi. Sekalipun memang berat sekali. Yang namanya musuh ya pasti tidak suka kepada kita, dan bisa jadi kita tidak suka. Tetapi disinilah kita berusaha, sekali lagi kalau kita masuk ke dalam PA, kita berusaha konsisten dengan iman kita kepada Kristus. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas penjelasan yang sudah Pak Pendeta tadi sampaikan tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus tahan banting, harus tetap kuat, walaupun kita harus menderita sebagai seorang pengikut Kristus. Salam sehat Pak Pendeta. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Pasti ya, semoga Pak Pendeta selalu diberkati dalam kehidupannya setiap hari, dalam pelayanan dan dalam keluarga. Tuhan memberkati. Nah, sahabat-sahabat Kader Siap Utus, sungguh terberkati kita semua yang sudah mengikuti PA hari ini.
Saya sungguh secara pribadi sangat terberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita gali bersama dalam PA kita hari ini. Dan saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat kader siap utus dimanapun kalian berada yang setia menyaksikan segmen ini, semoga kalian juga terberkati dan makin memahami firman Tuhan, terlebih lagi mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita akan berdoa, namun sebelumnya itu kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Kasih-Mu masih ada." Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Sahabat kader siap utus dimanapun kalian berada, terima kasih masih tetap semangat dan setia mengikuti PA kita hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Franz.
Dan Bapak Pendeta akan mendoakan situasi negara kita saat ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19 dan juga mendoakan sahabat-sahabat kader Siap Utus yang tetap setia mengikuti PA kita hari ini. Ya, mari berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, yang menuntun dan memelihara kehidupan kami melalui tuntunan Roh Kudus. Kembali kami berdoa, bersyukur ya Tuhan, boleh saling berbagi melalui kegiatan PA Bina Muda di tempat ini pada saat ini, di mana kami telah belajar begitu banyak keteladanan iman oleh Kristus sendiri, oleh gereja mula-mula, dan oleh situasi kami pada saat ini, di mana ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kami disadarkan bahwa penderitaan sebagai orang percaya tidak akan melemahkan iman kami, tetapi justru melalui PA pada saat ini kami melihat bahwa penderitaan akan selalu menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan umat Kristen. Dan secara khusus ya Tuhan, melalui salib kami melihat bahwa penderitaan juga adalah sebuah sukacita yang besar, di mana Kristus menderita melewati jalan penderitaan untuk sebuah kasih yang luar biasa, sebuah sukacita bagi dunia, keselamatan, karya keselamatan yang dianugerahkan bagi dunia. Dan karena itulah ya Tuhan, dalam penderitaan kami, karena iman kami kepada Kristus, sebagai anak muda, sebagai PPGT, dan sebagai apapun kami di dunia ini, ketika kami menderita karena iman bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi justru melalui itu nama Allah dipuji dan dimuliakan. Dan kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Allah yang melampaui ruang dan waktu akan terus memelihara kami sekalipun kami hidup di tengah-tengah penderitaan dan aniaya karena iman yang kami alami. Dan kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk apa yang melanda dunia pada saat ini, melanda negara kami, melanda provinsi kami, melanda semua umat manusia di muka bumi ini. Wabah COVID-19 yang terus menjadi pergumulan bagi kami semua. Kami doakan biarlah kami dimampukan menjalani pergumulan ini, dan kami tidak kehilangan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Roh Kudus. Kami terus mendoakan orang-orang yang terlibat dalam upaya penanggulangan, pemerintah, tenaga medis, dan semua yang terlibat. Dan juga kami mengambil bagian berperan aktif di dalam penanggulangan ini, sehingga ya Tuhan, solidaritas di antara sesama umat manusia akan terus mewujud di dalam apa yang kami alami dan kami perjuangkan bersama-sama. Kami juga datang berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di wilayah 1 Tanah Luwu yang mengalami banjir besar. Kami doakan mereka dikuatkan dan dimampukan, terlebih kami doakan ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan mau pakai, sehingga dari dalam musibah ini solidaritas juga terus terlihat. Kasih Tuhan justru menjadi nyata di balik setiap bencana yang dialami. Kami juga datang berdoa kepadamu ya Tuhan untuk tim krisis center Gereja Toraja, secara khusus melalui lumbung diakonia yang Tuhan pakai. Tuhan menggerakkan begitu banyak orang, sehingga melalui lumbung diakonia ada begitu banyak orang yang terjangkau oleh kuasa dan jemaat Tuhan, terberkati oleh setiap bantuan yang diberikan. Secara khusus juga ya Tuhan, tim yang sedang berada di Tanah Luwu yang berperan, yang Tuhan pakai, Tuhan utus ke sana untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di sana. Dan juga segala pekerjaan, segala karya Tuhan yang masih akan terus dilakukan oleh lumbung diakonia Gereja Toraja. Kami percaya Tuhan pakai gereja kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, gereja kami berdiri dan di tengah-tengah penderitaan, justru melalui semua itu iman kami menjadi nyata kepada Kristus. Kami doakan ya Tuhan, sahabat-sahabat muda KSU dimanapun berada, dalam segala keberadaannya masing-masing, yang mungkin sedang bergumul karena berbagai-bagai penderitaan, bergumul karena persoalan-persoalan masa muda, pergaulan, pendidikan, dan segala pergumulan yang dialami oleh sahabat-sahabat muda KSU. Kiranya kami semua berhikmat, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa penderitaan yang harus dilalui karena iman, biarlah itu semakin meneguhkan jalan hidup kami. Kami doakan secara khusus ya Tuhan, hamba-Mu, pendeta yang boleh membawakan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu, saudara kami Ice,
dalam kehidupannya, dalam masa muda, dalam pekerjaan, dan dalam segala yang ia jalani. Biarlah Tuhan juga terus memberkati. Kuasa Tuhanlah yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Segenap kru yang terlibat, ya Tuhan, pengurus pusat PPGT, Tuhan terus berkati. Dan biarlah kami terus dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat kader siap utus, sebagai bentuk ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita terus berkomitmen untuk mengikuti perintah Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Salah satunya dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan seperti saat ini sebagai dampak dari wabah COVID-19. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Segenap anggota PPGT Kader Siap Utus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan Hari Kemenangan kepada saudara-saudari kami yang beragama Islam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabat Kader Siap Utus, mulai minggu depan jadwal tayang PA Bina Muda PPGT akan tayang setiap hari Senin pukul 5 sore. Jangan sampai teman-teman terlewatkan ya PA kita minggu depan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan terus berkarya.